Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa min ikhtabi ihsanihi wa yumiddin. Saya Ahmad Abdul Rauf, saya dari kelas 2B Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hal-hal yang berhubungan dengan jenazah. Yang pertama yaitu berdoa ketika mendengar musibah, sebagaimana firman Allah, allazina iza asabathum musibatahu qalu inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Al-Baqarah. Yang kedua, mengabarkan berita kematian kepada sesama muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu na'a lisabihi najasiya fil yaumil ladzi mata fihi wa annahu na'a Ja'far ibn Abi Talibin wa Jayad ibn Harisa wa Abdullah ibn Rawahad. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kematian Raja Najasyi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu pada hari mangkatnya, dan beliau memberitahukan kematian Ja'far bin Abu Talib, Ziyad bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga, menyegerakan pengurusan jenazah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ali bin Abi Talib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali sallallahu la uharha salatu iza anat wa janazatu iza khadarat wala ayyamu iza wajadlaha kuf'ah. Artinya dari ahli bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara hai ahli tidak dipertangguhkan, yaitu salat bila datang waktunya, jenazah bila terang mematinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Yang keempat, memberitahukan nasihat sabar kepada ahlul musibah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra Nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabri wa hiya tabki faqala taqillaha wasbiri. Artinya dari Anas bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dekat seorang wanita yang menangis di kuburan, maka sabdanya, berbangkitlah kamu kepada Allah dan sabarlah. Hadis riwayat Jamaah Bukhari. Selanjutnya yang kelima, berduka cita selama 3 hari, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li amratin tu'minu billahi wal yawmi akhiri an tuhiddu ala mayyiti fawqa salasi layalin illa ala zawjin arba'ata ashurin wa asran. Artinya tidak halal bagi perempuan yang mengaku beriman kepada Allah di hari kiamat untuk berkabung atas mati lebih dari 3 malam, kecuali berkabung atas suaminya semalam 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya yang keenam, memberi makanan bagi ahli musibah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an abdi ilah ibni Ja'farin qala lamma ja'an Ja'farin hina kutila qala nabiyyu isna ulai li Ja'farin ta'amma faqad atahum. Artinya dari Abdullah bin Ja'far bahwa ketika datang kabar terbunuhnya Ja'far, bersabda
Nabi SAW, buatlah makanan bagi kerabat Ja'far karena mereka sedang dalam kesusahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya yang ketujuh, takziah. Sesungguhnya tujuan takziah itu tidak lain untuk menyatakan rasa bela sungkawa atas musibah yang menimpa saudara kita dengan memberikan nasihat agar mereka senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap sabar di dalam cobaan musibah itu. Selain itu, hendaklah kita membantu meringankan beban ahli musibah dengan membantu pikiran, tenaga, bahkan biaya, bukan malah sebaliknya menambahi beban penderitaan ahli musibah. Ibarat pepatah sudah jatuh ditimpa tangga pula. Paling tidak kita turut berbela sungkawa dengan meneteskan air mata ketika saudara kita mendapat musibah. Selanjutnya yang kedelapan, ziarah kubur. Dari Abu Hurairah katanya, Nabi SAW bersabda, berziarah kubur ibunya lalu menangis dan menyebabkan orang-orang yang di sekelilingnya ikut menangis. Maka sabdanya, aku memohon izin kepadamu Tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun bagi ibuku. Maka tidak diizinkannya. Oleh karena itu, ziarahlah ke kubur, sebab hal itu dapat mengingatkan mati. Hadis riwayat jamaah. Mudah-mudahan yang telah dijelaskan tadi ini semakin membuat kita memahami keunggulan Islam dan dalam hal-hal yang disunahkan yang berhubungan dengan jenazah. Mudah-mudahan keliruan yang Islam ini terjadi semoga bisa diluruskan di tengah-tengah kita. Wabillahi wafid wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.